Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 22 Oktober, judul renungan kita, Tanda Akhir Zaman. Ayat hafalan, Markus pasal 13, ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai masa kesudahannya, ia akan selamat. Ketika Yesus memaparkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kemudian dalam bentuk ramalan, Dia memberikan dorongan supaya para pengikutnya bertahan dalam menghadapi tantangan, bahkan penderitaan. Dorongan itu adalah bertahan terhadap berbagai pencobaan, seperti terhadap penipuan para nabi palsu dan daya pikat untuk melakukan kesalahan. Sebagaimana yang tertulis di dalam SD Bible Commentary, halaman 498. Mereka harus bertahan sampai masa kesudahan. Yesus meramalkan akan terjadi banyak penderitaan, dan penderitaan-penderitaan yang terjadi itu masihlah awal dari zaman baru. Ketika akan munculnya Mesias dan nabi-nabi palsu, peperangan antar bangsa, penganiayaan karena iman pada Yesus, dan bahkan berbagai gempa bumi yang dahsyat, itu pun masih awal dari penderitaan bagi pengikut Yesus. Dia hanya mengamarkan dan menasihatkan supaya berawas-awas, dalam hati terjaga dan jangan gelisah. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 6. Dan bila terjadi semuanya itu, maka itu belum kesudahannya. Arti kata kesudahannya adalah kesudahan dunia. Tanda dari akhir zaman adalah kabaran Injil. Yesus berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dalam buku Injil Markus, mencatat perkataan Yesus adalah bahwa Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Sebagaimana yang terdapat di dalam Markus pasal 13 ayat 10. Injil itu keharusan diberitakan dan tujuannya adalah untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa ataupun semua manusia. Sehingga kelak di akhir zaman, semua orang akan mengakui Yesuslah Raja dan Mesias itu. Oleh sebab itu, jangan gelisah. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 6. Restless, dan jangan khawatir. Sebagaimana yang terdapat di dalam Markus pasal 13 ayat 11. Ketika melihat terjadinya berbagai kesukaran itu. Di akhir zaman akan terjadi kemurtatan, kedurhakaan, kasih yang dingin, dan bahkan penganiayaan. Bertahan adalah kata kunci. Bertahan untuk hidup setia kepada Yesus. Namun bagi mereka yang setia kepada Yesus, Dia menasihatkan supaya menggunakannya menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 21 ayat 13. Ketika engkau bersaksi, maka Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau akan segera datang ke dunia ini. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu dan segera mengabarkan Injil Kerajaan-Mu ke seluruh dunia ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.